Assalamualaikum. Hai teman-teman, apa kabarnya sekarang? Semoga kabar baik ya. Masih ingat sama saya, Humaira Anwar? Saat ini saya berusia 6 tahun 9 bulan. Dan saat ini saya kelas 1 di MIN 1 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kali ini saya akan mendongeng sebuah cerita asal Kalimantan Tengah, yaitu Kutukan Raja Mimpin. Teman-teman, kalian sudah tahu belum cerita Kutukan Raja Mimpin? Saat ini saya akan mendongengkannya ya untuk kalian semuanya. Alkisah pada zaman dahulu di Pulau Mimpin, daerah Kahayan Hilir, terdapat sebuah kerajaan. Rajanya terkenal arif dan bijaksana. Di bawah pemerintahannya, kerajaan mencapai kejayaan dan kemakmuran, rakyat hidup sejahtera dan bahagia. Pada suatu hari, permaisuri meninggal dunia. Raja sangat sedih dan terpukul, bersedih hati. Segala upaya dilakukan untuk menghilangkan kesedihan sang raja, tetapi apapun hiburan yang disungguhkannya tidak membuat dirinya bahagia. Akhirnya, untuk menghibur hatinya yang sedang gundah gulana, sang raja berniat hendak berlayar. Dialog antara penasehat dan raja. Raja berkata, "Penasehat, semenjak istriku meninggal, aku tidak bisa lagi memimpin kerajaan ini dengan baik. Untuk itu, aku ingin berlayar ke hulu Kahayan untuk melupakan kesedihan dan mencari kedamaian di sana." Penasehat pun berkata, "Terus Baginda, siapa yang akan memimpin pemerintahan ini?" Raja pun berkata, "Aku akan menyerahkan kerajaan ini dengan anak saya, naga dan buaya." Maka tugas pemerintahan diserahkan kepada kedua putra kembarnya, yaitu naga dan buaya. Sang raja menjelaskan tugas seorang pemimpin. Di hadapan raja, sepenuh hati mereka menerima tanggung jawab tersebut. Setelah raja berlayar, mereka berdua menduduki tahta kerajaan. Belum lama menjalankan amanat, raja timbul persoalan yang diakibatkan perbedaan watak keduanya. Si naga senang menghambur-hamburkan harta, sedangkan si buaya dikenal sebagai sosok yang pemurah dan hemat dan suka menolong. Melihat hal itu, si buaya mencoba mensehati saudaranya. Agaknya si naga benar-benar keras kepala. Apapun nasihat yang dikatakan saudaranya tidak saudara kembarnya tak membantunya berubah. Adu mulut pun sering terjadi hingga berujung kepada pertikaian. Teman-teman, dengarkanlah dialog antara buaya dan si naga. Buaya berkata, "Naga, menurut informasi dari rakyat bahwa kamu suka bersikap kasar terhadap rakyat dan kamu suka meminta upeti yang berlebihan terhadap rakyat. Apa itu benar, Naga?" Kemudian Naga menjawab, "Tidak,
itu tidak benar. Mereka itu hanya berbohong kepadamu. Dan buaya pun berkata, kamu jangan mengelak naga, hari itu aku diam-diam mengikutimu. Dan aku melihat sendiri apa yang kamu lakukan sendiri. Dengan rakyat kamu kasar, bahkan melukai rakyat yang melawanmu. Naga menjawab lagi, kalau aku suka berkata kasar dan suka boros dan melukai rakyat, terserah aku, karena aku kan pangeran. Aku berhak berlaku sewenang-wenang. Terus apa maumu buaya? Pertengkaran dua saudara itu kian hari kian menjadi tak hanya adu mulut, adu fisik pun di antara mereka berdua, tetapi sudah melibatkan para prajurit, kerajaan dan rakyat. Pertengkaran pun terjadi. Syak, brak, brak, brak. Sebagian membela si naga, sebagian lagi berada di belakang si buaya. Akibat pertengkaran hebat telah menimbulkan banyak korban jiwa di kalangan istana dan rakyat umumnya. Apa yang dialami kerajaan terasa juga oleh raja. Sementara dalam pelayaran, sang raja merasa ada yang tidak beres. Maka diperintahkannya nahkoda kapal kembali menuju istana. Benar saja, rupanya perang saudara tengah berlangsung dengan sengitnya di istana. Kalian berdua telah merusak kepercayaan yang aku berikan. Banyak prajurit kerajaan yang tewas dan terluka karena ulah kalian, dan rakyat tidak terurus. Oleh karena itu, aku jatuhkan hukuman kepada kalian berdua. Raja pun berseru dengan mantranya. Buaya, jadilah engkau buaya dan hidup di air. Engkau diperbolehkan menatap di sini karena kesalahan kamu sedikit. Kuperintahkan engkau untuk menjaga Pulau Mimpin. Raja berseru dengan mantra kutukannya yang sakti. Sedangkan engkau naga, jadilah engkau seekor naga, dan yang sesungguhnya kamulah penyebab semua kekacauan ini. Pergilah kamu ke Sungai Kapuas. Kamu bertugas melindungi Sungai Kapuas agar tidak ditumbuhin cendawan mentilung. Lanjut sang raja dengan penuh amarah. Baru saja kutukan itu terlontar, alam seolah-olah menunjukkan keamarahannya. Langit tiba-tiba menjadi gelap dan petir tidak henti-hentinya menggelegar. Gar! Kedua putra kembar raja berubah sesuai bentuk tersebut. Si buaya menjelma menjadi buaya dan si berdiam di Pulau Mimpin. Sedangkan si naga berubah menjadi naga dan hidup di Sungai Kapuas. Pesan moral dari contoh cerita dongeng. Kutukan Raja Mimpin adalah berpikirlah sebelum melakukan sesuatu dan renungkanlah akibat yang ditimbulkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi